Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS keempat yang mengambil tema Kitab Hagai. Pada bagian ke-12 ini, kita akan membahas khotbah kedua secara khusus pasal 2 ayat yang keempat. Hagai 2 ayat 4 berkata, "Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya?" Firman Tuhan didahului oleh sebuah pertanyaan. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Melalui pertanyaan retoris ini, Tuhan melalui Hagai ingin mengingatkan kembali peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Sesuai dengan yang diberitakan pada Esra pasal 3 ayat 12-13, bahwa terjadi tangisan dari orang-orang yang pernah melihat bait suci yang dulu dibangun Salomo dan membandingkannya dengan rancangan bait suci yang akan dibangun. Pertanyaan retoris ini tentu telah diketahui jawabannya, yaitu masih ada. Mereka yang selalu membandingkan dengan yang lalu inilah yang menghambat pembangunan bait suci. Oleh karena mereka inilah, maka mental para pekerja dan umat Yehuda menjadi lemah. Jadi pertanyaan retoris ini memiliki maksud untuk menyapa mereka. Pada ayat 1b dinyatakan bahwa pembangunan bait suci telah berjalan kembali pada bulan ke-6 tanggal 24, yaitu tanggal 24 September. Lalu firman Tuhan kedua ini terjadi pada bulan ke-7 tanggal 21, yaitu tanggal 21 Oktober. Jadi pembangunan bait suci telah berlangsung hampir sebulan. Nampaknya mereka yang selalu membandingkan itu mulai lagi mengganggu pembangunan bait suci. Dengan pertanyaan retoris pada ayat 4a, kita akan melihat bahwa pada masa Hagai, orang-orang itu masih hidup dan mulai mengganggu lagi. Kemudian Hagai memberikan pertanyaan retoris kedua pada ayat 4b. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Tentu saja jawabannya adalah dalam keadaan poranda. Melalui pertanyaan retoris ini, Hagai ingin menyadarkan mereka bahwa sikap yang pesimis inilah yang menyebabkan lemahnya semangat mereka dalam membangun. Ketika mereka melihat ke belakang dan membanding-bandingkan dengan yang lama, maka semangat mereka akan menjadi lemah. Sehingga Tuhan bertanya kembali dengan pertanyaan retoris ketiga, bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tentu saja jawabannya iya, tidak ada artinya. Karena pada dasarnya di mata umat keadaannya tidak ada artinya. Ini merupakan keadaan pesimis yang ditimbulkan ketika mereka membandingkan keadaan bangunan sekarang yang lebih nampak sebagai puing karena pembangunannya terbengkelai beberapa kali dan kini pun terancam untuk terbengkelai kembali oleh karena pikiran mereka yang dilemahkan. Sikap pesimis yang selalu mengatakan dulu itu baik, dulu itu begitu, itu harus kita hindari. Baik dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Karena sikap pesimis ini mematahkan semangat. Sikap optimis harus kita miliki dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan.
Amin. Soli Deo Gloria.